Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Kalau minggu yang lalu kita merenungkan percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang jalan menuju kehidupan kekal atau jalan menuju keselamatan. Kita hari ini diajak merenungkan kelanjutan peristiwa dari 2 minggu yang lalu, di mana Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah. Ternyata dalam Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33 diceritakan ada orang-orang Yunani yang melihat peristiwa Yesus marah di Bait Allah. Mereka ini kemudian bertanya kepada Filipus, apakah boleh berjumpa dengan Yesus? Filipus kemudian berkata kepada Andreas bahwa ada orang-orang Yunani yang mau berjumpa dengan Yesus. Orang-orang Yunani ini adalah orang-orang non-Yahudi secara etnis. Mereka berasal dari bangsa-bangsa lain. Mereka berbahasa Yunani dan mereka masuk ke dalam agama Yahudi. Oleh karena itu mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah pada hari raya Paskah. Ketika Yesus diberitahu bahwa ada orang-orang Yunani yang akan menemui dia, reaksinya justru mengejutkan. Karena Yesus tidak segera mengatakan, baik, silahkan, mari ketemu. Tetapi Yesus kemudian mengatakan, sekarang telah tiba saatnya Anak Manusia dipermuliakan. Sama seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, nampaknya dengan hadirnya orang-orang Yunani, Yesus melihat bahwa karya perutusannya akan segera selesai. Bangsa-bangsa lain selain Yahudi mulai ikut bergabung, mulai tertarik untuk masuk ke dalam lingkaran murid-murid Yesus. Dan orang-orang Yunani inilah yang boleh dikatakan mewakili kita yang memang bukan orang-orang Yahudi. Yesus kemudian mengatakan bahwa saatnya sudah tiba, Anak Manusia akan dimuliakan. Saatnya sudah tiba, Yesus sampai kepada puncak perutusannya, yaitu dengan wafat disalib dan bangkit. Inilah yang kemudian menampilkan 2 murid, Filipus dan Andreas, yang membawa orang-orang dari bangsa lain kepada Yesus. Orang Yunani dikenal sebagai orang-orang terpelajar, orang-orang yang mencari kebijaksanaan. Dan mereka melihat dalam diri Yesus ini ada pancaran kebijaksanaan. Mereka menemukan bahwa di dalam Yesus ini perwahyuan tentang Allah dinyatakan. Maka mereka berjumpa dengan sang kebijaksanaan, yaitu Yesus, atau bahkan Allah sendiri. Allah yang ingin menyelamatkan bukan hanya kelompok orang Yahudi, tetapi seluruh bangsa,
semua orang. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Filipus dan Andreas, murid-murid Yesus, berperan mengantar orang-orang dari bangsa lain ini berjumpa dengan Yesus. Mereka inilah yang menjadi pewarta. Mereka inilah yang menjadi perantara agar orang-orang menemukan jalan keselamatan dalam Yesus. Maka dalam bacaan Injil ada suara dari langit yang menyatakan bahwa inilah saatnya engkau akan kumuliakan. Karena Yesus telah menjalankan tugasnya sampai akhir dengan kesetiaan, dengan penyerahan diri total. Inilah kehendak Allah Bapa, yaitu bahwa semua orang diselamatkan, juga dari bangsa-bangsa lain. Setelah Yesus mulia, tugasnya para murid yang diwakili oleh Filipus dan Andreas mengantar bangsa-bangsa lain sampai kepada kebijaksanaan ilahi, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Pada minggu kelima Prapaskah ini, atau minggu terakhir sebelum Pekan Suci, kita semua telah masuk ke dalam refleksi retret yang panjang tentang hidup Yesus dan bagaimana kita dipanggil untuk mengikutinya. Marilah kita yang sudah menemukan Yesus juga membantu saudara-saudari kita yang lain agar mereka pun berjumpa dengan Yesus, sang kebijaksanaan ilahi, supaya mereka menemukan jalan keselamatan. Kita semua yang adalah murid-murid Yesus diminta berperan seperti Filipus dan Andreas, mengantar orang-orang pada jalan keselamatan. Semoga melalui kesaksian hidup kita, melalui pewartaan kita, melalui pergaulan kita, banyak orang menemukan kebijaksanaan yang dari Allah, yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, penebus kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.